Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irini Saramadani dari kelas 12F. Di sini saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku, karya Seno Gurita Aji Dharma. Di sini saya akan membacakan bagian jawaban Alina. Langit, sukap yang malang. Senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama lengkap seperti ketika engkau memotong di langit yang kemerah-merahan itu. Lengkap dengan bau laut, desir angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Ada juga kepak burung-burung, lambaian pohon-pohon nyiur dalam kekelaman. Sementara di kejauhan perahu layar merayapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Aku pun tahu sukap. Senja yang paling kemas-emasan sekalipun hanya akan berakhir dalam kemenangan menyedihkan. Ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet, lantas menyatu dalam kegelapan. Kita sama-sama tahu keindahan senjata itu, kepastian untuk selesai dan menjadi malam dengan kejam. Manusia memburu senja kemana-mana, tapi dunia ini panas sukap. Seperti senja, kehidupan mungkin saja memencar gemilang, tetapi ini berubah dengan pasti. Waktu mengubah segalanya tanpa sisa, menjadi kehitaman yang membentang sepanjang pantai. Hitam, sunyi, dan kejam. Rupa-rupanya dengan cara seperti itulah dunia ini mesti berakhir. Senja yang kau kirimkan telah menimbulkan bencana tak terbayangkan. Apakah kau tahu suratmu itu baru sampai 10 tahun kemudian? Engkau tidak akan tahu, sukap. Seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang telah terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja paling tidak berharga dalam hidupku. Sukap, senja sial yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja ini baru tiba setelah 10 tahun. Karena tukang pos yang jeli itu rupanya penasaran dengan cara merah kemas-masan memancar dari amplop itu, sukap. Cahaya itu telah mengganggu semenjak ia menggenjot sepeda dari kantor pos. Berkilau-kilau dan memancar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda. Begitu rupanya sehingga cuaca siang hari menjadi kacau. Angin menderu dan ombak terdengar menghempas. Meskipun ia bersepeda mendaki Bukit Kapur, demikianlah. Makanya suatu ketika berhenti, dari dalam tas itu dengan suara-suara. Ia buka tas itu, dan dia melihat amplop bendera Express yang sudah tidak putih lagi, melainkan merah kemas-emasan sukap, seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala. Tukang pos itu mengambil amplop tersebut, menimang-nimangnya, agak berat juga. Maklumlah, bukankah amplop itu berisi senja, sukap? Senja dengan matahari merah membara yang turun perlahan-lahan di balik cakrawala. Seperti semua senja yang ada di balik kartu pos. Tapi yang kamu kirim itu bukan kartu pos, sukap. Yang kau kirim itu senja di tepi pantai dengan hempasan ombak, bau laut, dan angin yang asin. Kamu pikir berapa ton beratnya pasir di sepanjang pantai itu, sukap? Kira-kira sedikit dong. Masih lumayan tukang pos itu buat menggenjot sepedanya mendaki Bukit Kapur. Buset, kalau anak-anak kecil tahu ada matahari terbenam di dalam amplop itu, lantas bagaimana? Kau tahulah, sukap, anak-anak di daerah Bukit Kapur begitu tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan janggung saja jarang mereka sentuh.
Anak-anak yang tidak pernah tahu mainan robot berjalan dengan cahaya di dadanya yang berkedap-kedip pasti akan penasaran sekali dengan cahaya senja yang memancar. Berkilauan, merah, dan kemas-kemasan itu, Sukap. Mereka memang tidak pernah melihatnya, Sukap, karena tukang pos itulah yang telah mendahului mereka. Ia menimang-nimang bungkusan berisi senja itu, mendengar-dengarkan, dan akhirnya mengintip. Tentu saja di dalam amplop itu adalah senja, Sukap. Senja terindah yang paling mungkin terdengar di muka bumi. Ia mengintip dan terpesona. Ia buka amplop itu. Sebetulnya, menurut kode etik profesi itu tidak boleh. Tapi, manusia manapun bisa melakukan kesalahan, bukan? Ia buka terus amplop itu dan melihat senja dengan langit merah kemas-emasan di dalam sana. Di mana mega-mega berpencar seperti perahu di danau, memberikan perasaan nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka perasaan nyaman dan tenang di dunia ini, Sukap? Di sebuah dunia yang sudah miskin masih bersimbah darah pula. Maka jangan salahkan tukang pos itu, Sukap. Jika ini kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja yang terbentang, tidak ada yang tahu apa nasib waktu. Ketika anak-anak akhirnya berkerumun di sekitar sepeda yang tergeletak itu, mereka hanya melihat cahaya senja kemerah-merahan yang semburat membakar langit. Amplop itu hanya bocor sedikit, tapi akibatnya sudah begitu rupa. Itu semua gara-gara kamu, Sukap. Sukap yang malang, bodoh, dan tidak pakai otak. 10 tahun lamanya tukang pos itu mengembara di dalam amplop. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan di sana. Apakah dia kawin, beranak pinak, dan berbahagia? Atau selama itu dia hanya duduk-duduk saja memandang matahari terbenam dengan perasaan kehilangan? Sementara langit yang tadinya merah keemas-emasan perlahan-lahan menggelap kebiru-biruan. Aku juga tidak tahu bagaimana cara menikmati senja di dalam amplop. Sukap, sebuah ruang yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu. Apakah waktu bisa diulang? Atau bagaimana? Aku belum pernah masuki senja di dalam amplop. Atau apakah di dunia ini sebetulnya seperti amplop ya, Sukap? Dimana kita tidak tahu apa yang berada di luar diri kita, dimana kita merasa hidup dengan penuh makna, padahal yang menonton kita tertawa-tawa sambil berkata, kasihan betul manusia. Apakah begitu, Sukap? Kamu yang suka berhayal, barangkali tahu. Tapi aku tidak mau hayalan. Aku tidak mau kira-kira disebut ilmiah. Aku mau tahu yang sebenarnya. Apakah ada yang menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apalah arti hidup kita di sini, Sukap? Tidakkah nasib manusia memang seperti ikan yang diternakan hanya untuk mengisi akuarium di ruang tamu seseorang? Ya, barangkali juga tidak terlalu peduli kepada makna kehidupan ikan-ikan itu. Aku tidak pernah tahu, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dialami tukang pos itu di dalam amplop. Sampai ia keluar 10 tahun kemudian dengan wajah bahagia. Ia sudah 10 tahun menghilang di dalam amplop, tapi ia tidak tampak bertambah tua. Apakah waktu di dalam amplop tidak bergerak? Tepatnya, apakah senja di dalam amplop itu tidak berhubungan dengan waktu? Apakah tidak ada waktu di dalam amplop bendera espres itu? Apakah aku harus peduli dengan semua ini, Sukap? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku, Sukap. Dasar laki-laki tak tahu diri. Sukap yang malang, goblok, dan menyebalkan. Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Tukang pos itu tiba-tiba di depan rumah kami. Ya, kami.
Setelah 10 tahun baik yang terjadi dong, Sukap. Misalnya, bahwa aku kemudian kawin, beranak pinak dan bahagia. Jangan kaget. Dari dulu aku juga tidak mencintai kamu, Sukap. Dasar bego. Dikasih isyarat, tidak tahu mengerti. Sekali lagi, aku tidak mencintai kamu. Kalau aku tuh kehilangan baik selama ini padamu. Terus terang, harus kukatakan sekarang. Sebetulnya aku cuma kasihan. Terus terang, aku kasihan sama kamu, Sukap. Mencintai begitu rupa, tapi dia tahu yang kamu cintai sebetulnya tidak mencintai kamu. Makanya, jangan terlalu banyak berhayal, Sukap. Pakai otak dong sedikit. Hanya dengan begitu, kamu akan selamat dari perasaan cintamu yang tolol itu. Tapi bukan cinta yang sebetulnya ingin kuceritakan padamu, Sukap. Soal cinta ini sama sekali tidak penting. Kamu harus tahu apa akibat perbuatanmu ini, Sukap. Mengirim sepotong senja untuk orang yang sama sekali tidak mencintai kamu. Tahu apa akibatnya? Begitu tukang pos itu pulang, setelah menceritakan kenapa kiriman Penderal Espas bisa terlambat 10 tahun, ku buka amplop berisi senja itu, dan terjadi semua ini. Apa kamu tidak tahu, Sukap, senja itu meski cuma sepotong, sebetulnya juga semut yang utuh. Kamu kira matahari terbenam itu besarnya seperti apa? Seperti apem. Kalau sepotong senja itu dalam amplop terus sih, tidak apa-apa. Tapi ini keluar dari lautan membludak, tak tertahan lagi. Bagaimana aku tahu amplop itu berasa senja, Sukap? Aku pun bukan penghayal seperti kamu. Hidupku penuh dengan perhitungan yang matang. Aku tahu betul untung rugi setiap perbuatan, terutama apa untung ruginya untuk diriku sendiri. Betapa pentingnya hidupku selamat demi suamiku dan anak-anak aku. Pura-puranya aku ini juga perempuan yang setia. Itu pula sebabnya sebelum maupun sesudah kawin, aku tidak studi berhubungan dengan kamu, Sukap. Lagi pula aku tidak mencintai kamu. Mau apa? Tapi kamu yang tidak tahu diri, mengirim senja tanpa kira-kira. Dunia ini jadi berantakan, tahu? Berantakan dan hancur melembur tiada terkira. Setelah amplop itu kubuka dan senja itu keluar, matahari yang terbenam dari senja dalam amplop itu berbenturan dengan matahari yang sudah ada. Langit yang biru bercampur aduk dengan langit kemerah-merahan yang terus-menerus bergerak menyilaukan karena cahaya kemas-kemasan yang menjadi semburat tak beraturan. Senja yang seperti potongan kue menggelegak, pantai terhampar seperti permadani di atas bukit kapur. Lautnya terhempas langsung membanjari bumi dan menghancurkan segala-galanya. Bisalah kau bayangkan, Sukap, bagaimana orang tidak panik dengan gelombang raksasa yang tidak datang dari pantai tapi di atas bukit. Air bah membanjari bumi seperti zaman Nabi Nuh. Dunia menjadi gempar. Tidak semua kapal dan perahu yang ada cukup untuk seluruh umat manusia, kan? Lagi pula, sampai kapan kapal dan perahu itu bisa bertahan? Tiada satu kota yang selamat. Lautan dari senjamu yang membuat langit merah membara itu menghempas dan membanjari bumi dengan cepat sekali. Gedung-gedung pencakar langit di setiap kota besar di seluruh dunia, gunung-gunung tertinggi di muka bumi, semuanya terendam air. Sukap, bumi ini sekarang sudah terendam air. Di mana-mana air dan langit senja tak kunjung berubah menjadi malam. Segalanya kacau, Sukap, gara-gara cintamu yang tak tahu diri. Sukap yang malang, paling malang, dan akan selalu malang. Aku
menulis surat ini dengan kertas dan pena terakhir di dunia. Di atas puncak Himalaya, di depanku ada sebuah sampah kecil dengan sepasang dayung dan sebungkus super mie. Itu makanan terakhir di muka bumi. Sisa manusia yang menjadi pengembara lautan di atas kapal dan perahu telah mati semua. Karena kehabisan bahan makanan maupun mayat teman-temannya sendiri. Manusia memang banyak akal. Tapi menghadapi senja dari dalam amplop itu tidak ada jalan keluar. Banyak orang mempertanyakan diriku. Kenapa aku membuat dirimu begitu cinta menggebu-gebu? Padahal cinta secuil pun juga tidak ada. Sehingga kamu mengirimkan sepotong senja itu kepadaku. Dan tumpah ruah membajari bumi. Tapi coba katakan itu bukan salahku, Sukap. Aku tidak mau disalahkan atas bencana yang menimpa umat manusia. Mengapa cinta harus menjadi begitu penting sehingga kehidupan terganggu? Ini bukan salahku. Air laut kulihat makin dekat. Setidaknya setengah jam lagi tepat aku menulis surat ini sudah akan terendam seluruhnya. Aku akan naik perahu, mendayung sambil teler, makan super mie mentah, lantas menantila maut. Akan kukirimkan kemana surat ini? Barangkali kamu pun sudah mati, Sukap. Semua pengembara di lautan sudah mati. Sedangkan di puncak tertinggi dunia ini tinggal aku sendiri. Hari ke hari, memandang senja yang selesai di mana matahari tidak pernah terbenam lebih dalam lagi. Semesta dalam amplop itu telah menjadi penenang dalam benturan dua semesta. Namun, semesta dalam amplop itu cuma sepotong senja, sehingga dunia memang tidak akan pernah sama lagi. Kalau aku mati nanti, bumi ini akan tetap tinggal senja selama-lamanya, dengan matahari terbenam separuh yang tidak pernah turun lagi. Langit merah selama-lamanya, lautan jingga selama-lamanya, tetapi tidak seorang manusia pun memandang segenap burung sudah punah karena kelelahan terbang tanpa henti. Tinggal ikan-ikan menjadi penguasa bumi. Di kejauhan kulihat ikan paus merah yang menjerit dengan sedih. Sukap, aku akan mengakhiri surat ini. Akan kulipat menjadi perahu kertas dan kulayarkan ke laut lepas. Bukan tidak mungkin surat ini akan terbaca juga. Entah bagaimana caranya. Namun, siapapun yang menemukan akan membacakan kesaksianku. Jika tidak, aku pun tidak tahu apa nasib waktu. Kupandang senja yang abadi sebelum melipat surat ini. Betapapun semua ini terjadi karena cinta. Dan hanya karena cinta. Betapa besar bencana telah ditimbulkan ketika kata-kata tak cukup menampungnya. Kutatap senja itu masih selalu begitu, seperti menjanjikan suatu perpisahan yang sendu. Selamat berpisah semuanya. Selamat tinggal. Alina. Pondok Aren, Sabtu 10 Februari 2021, waktu 20 menit 45 detik. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.